welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka dan Mama. Mama Emma, hai Ma, bilang. Hai. Nih guys, buat kalian yang merindukan banget Mama aku ada di YouTube aku, so this is the first time, pertama kalinya Mama muncul di YouTube. Iya nggak Ma? Iya. Nervous nggak? Oke guys, buat kalian yang sering dengerin podcast aku di Spotify atau di Apple Podcast, pasti udah pernah denger suaranya Mama di Nongkrong Cantik ya. Kalian bisa search di Spotify atau di Apple Podcast. Ada obrolan aku sama Mama, itu lumayan deep, tapi kata beberapa orang lucu dan mereka nggak percaya kalau Mama aku sebenarnya takut ngomong. Iya nggak Ma? Iya. Tapi hari ini siap? Siap. Siap guys, jadi Mama hari ini akan aku challenge untuk Q&A dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebenarnya aku hari ini cuma mau nanya 5 pertanyaan sih, karena Mama tuh susah banget, jadi harus dipaksa. Kebetulan dia lagi nggak pengen sih aku paksain buat nongol di YouTube aku. Jadi ya udah deh, mumpung dia mau, aku bakalan nanya beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan netizen yang ada di rumah. Oke? Nah, sebelumnya nih aku mau nanya, gimana Mah kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Warung rame? Alhamdulillah. Bakso, mie ayam? Alhamdulillah. Siapa tahu kan ada yang mau mampir. Jadi guys, kalau kalian tinggal di Bangka Belitung dan lewat jalan Sungai Selan ya Mah, deket asrama polisi, di situ ada warung Mama aku. Namanya apa Mah warungnya? Tegal Bahari. Warung Tegal Bahari. Asli dari mana? Tegal? Enggak, dari Brebes. Dari Brebes, tapi ya masih tetanggaan lah sama Tegal. Jadi rasanya enak banget, ada bakso, ada mie ayam, ada apa lagi Mah? Soto, seblak, terus warteg. Jumlah makanan ada berapa puluh Mah? Hampir 30 menu. Oh my god, jadi mamaku tuh masak tiap hari kayak 30 menu. Jadi please mampir kalau kalian lewat. Oke, tapi hari ini aku gak bakalan tanya soal wartegnya, tapi aku mau tanya soal perasaan Mama punya anak tunanetra dan alay dan cabe-cabean kayak aku. Nah gimana Ma? Dulu kan Mama punya anak kan bukan tunanetra nih. Eka kan dari lahir bukan tunanetra. Terus kemudian tahun 2000, sabraha deh, 2010 Ma? 2009-2010 aku jadi tunanetra. Nah Mama gimana perasaannya? Waktu awal-awalnya sih sedih, stres, kasihan gitu ya. Dengan berjalannya waktu, ya mengalir gitu saja. Mengalir. Kenapa tuh? Kok bisa ngalir gitu? Karena Ekanya semangatnya tinggi. Setelah melihat dunia luar, bisa bukan kursus sih, belajar komputer, bicara, terus mengenal pertuni. Jadi saya agak sedihnya agak berkurang gitu. Iya. Tapi kalau sekarang masih sedih? Enggak, sekarang Eka masih jomblo? Enggak sedih? Enggak sedih, karena masalah jomblo kan urusan Allah ya Bu. Bener. Jodohnya bener. belum datang. Belum datang. Saat ini gitu. Gak minder juga ya, walaupun anaknya tunanetra dan belum punya pasangan. Apalagi, ya Mah? Kayaknya sekarang kan semangatnya tinggi. Iya dong. Bisa kemana-mana sendiri, naik Grab sendiri, naik pesawat sendiri. Jadi aku sebagai orang tuanya merasa tenang gitu, merasa nggak takut-takut lagi kemana-mana sendiri gitu. Apalagi cantik ya Mah anaknya. Asalkan di jalan. Gak dijawab guys. Cantik tuh Mah Eka Mah. Cantik. Cantik namanya mamanya sendiri. Baru pertama sih mama aku bilang aku cantik. Oke, kata Mama biasa aja. Kenapa? Karena anaknya juga ceria aja ya Mah ya. Iya. Dan apalagi udah belajar komputer, handphone, kuliah, ya Mah ya? Kuliah bisa keluar negeri, berapa kali aja keluar negeri kan, itu suatu nggak bisa dibayangkan. Jadi buat apa sedih-sedih ya? Saya sebagai orang tuanya yang merasa bersyukur, bangga gitu dengan anak dari tunanetra, ternyata bisa kemana-mana, bisa belajar ini dan itu gitu. Jadi bye-bye, sedihnya udah hilang? Sedihnya udah hilang. Oke deh, nah itu guys, jadi kata Mama, dulu sih awal-awal sedih, itu manusiawi ya Mah, biasa aja, tapi kemudian jadi santai aja karena Ekanya udah ceria, udah mau keluar rumah, udah bisa berteman dengan banyak orang dan lain sebagainya. Oke deh, sekarang pertanyaan kedua. Nah, Mama malu nggak sih Mah punya anak tunanetra Mah? Apa pengennya Eka disembunyiin aja gitu di rumah, nggak boleh datang ke acara keluarga atau ke acara pesta atau kemanapun gitu? Malu nggak? Kenapa harus malu? Itu takdirnya. Oke, keren. Terus? Karena yang tunanetra itu bukan cuma Eka, banyak yang tunanetra, entah cowok, entah cewek gitu. Jadi kayak nggak sedih lagi lah, biasa aja kayak. Soalnya Eka ternyata udah bisa kemana-mana dengan ketunanetraan itu, bisa belajar jadi guru les juga. Gitu kan saya ya bangga aja lah. Bisa beli make up sendiri Mah ya?
make upnya juga bukan yang murah-murah. Kita Maybelline kalah ya, Ma? sama, make upnya juga yang mahal-mahal. Eka nggak minta duit ya, Ma ya? Beli sendiri ya? Uang sendiri, nggak pernah minta buat make up ke orang tua, nggak pernah. Terus aja promoin guys, siapa tahu ada cowok-cowok calon mertua yang nonton ya nggak? Oke deh, Ma. Jadi Mama nggak malu karena Eka juga mungkin nggak ngeliatin pemalunya juga kali ya? Gimana menurut Mama? Ekanya juga pede Memang aja kan? Pede aja, nggak merasa malu, dia berani gitu kan, Berani. ngomong depan umum berani. Jadi apa yang harus dipermalukan kan? Nggak Ngobrol ada sama aja. cowok berani nggak, Ma? Ngobrol sama cowoknya kayak Biasa aja. kayak orang awas, orang normal gitu. Tapi tuh Mama juga ngerasa nggak malunya apa karena ngelihat Eka kayak anak-anak pada umumnya aja dandan, main, mungkin shopping atau apa gitu. Karena itu juga nggak. Maksudnya Eka kan penampilannya kan kayaknya nggak norak-norak banget ya, Ma ya? Ya itu juga sih Eka bisa dandan sendiri, makan sendiri, nggak terlalu merepotin orang tua lah. Baju sendiri ngambil, milih baju sendiri, pakaian dimasukin sendiri ke lemari. Jadi ya kayak bukan tunanetra aja gitu. Ya wajar aja kalau minta bantuan sedikit-sedikit. Iya, betul. Keren loh sama aku guys. Jadi dia nggak malu. Jadi seandainya di rumah ada orang tua yang punya anak tunanetra juga nggak perlu malu Nggak ya, perlu Ma? malu, kasih semangat, Semangat. dukung yang positif asalkan Iya. untuk kebaikan gitu, dukunglah gitu. Biar kemana-mana sendiri gitu asalkan yang apa namanya Aman lah ya. Aman gitu. Udah di benar-benar kita tahu lah untuk kondisi-kondisi yang emang aman gitu ya. Nah, minder juga nggak ada. Misalkan gini nih, Mama pergi kondangan atau acara keluarga, kumpul keluarga besar. Terus kan mungkin ponakan-ponakan Mama kan nggak tunanetra nih. Nah, Mama minder nggak nyangking Eka gitu ke tempat acara, padahal Ekanya jalannya kayak zombie gitu, nggak bisa lihat. Malu nggak? Minder nggak? Nggak minder sih. Kemarin Enggak. juga waktu pulang ke Jawa kan ponakan nikahan, itu ternyata kayak biasa aja gitu. Biasa aja dan malah Biasa banyak aja. yang minta foto ya? Banyak yang minta foto kayak artis katanya. Kayak artis katanya pada nonton YouTube aku guys. Jadi saudara-saudara aku, tetangga-tetangga aku di kampung yang sekarang lagi nonton, makasih banyak udah ngajak foto. Jadi emang mama aku nggak minder ya. Jadi balik lagi mungkin ke si anaknya ya. Anaknya juga Anaknya pede-pede juga aja. Pede, semangatnya tinggi. Aku salut sama Eka. Jadi semua apa pengen dicobanya. Segala macam yang Iya. positif tuh pengen dicobanya. Pengen dicoba. dia. Karena semangat tinggi, merasa punya dia tuh punya skill gitu. Jadi semangatnya selalu menggebu lah gitu. Ini edisi menyombongkan diri Eka rupanya guys. Tapi nggak apa-apa lah ini. Kenyataannya memang, Kenyataan. kenyataan. Dari lubuk hatinya mama keluar kayak gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Nah, mama itu suka ngekang Eka nggak sih? Kayak Eka mau pergi kemana gitu sendiri, naik ojek, naik Grab, naik gokar, apapun lah kendaraan umum, mama ngekang nggak? Atau biasa Kalau aja? memang itu mau ada kegiatan positif, enggak saya kekang gitu. Karena dia udah tahu, udah mengerti tujuannya kemana, naik Grab sendiri, naik Gojek sendiri, Iya. gitu. Jadi udah terbiasa. Jadi saya tinggal mendoakan aja supaya Betul. nggak ada halangan apapun, nggak ada gangguan apapun di perjalanan gitu. Kalau khawatir ada tetap. Khawatir ada sedikitnya, siapa orang tuanya lah, Betul. anak pergi sendiri, tunanetra gitu. Tapi biasa aja ya mah, udah Biasa aja, misalkan udah biasa. tahu Eka mau pergi ya udah kayak biasa punya anak yang bukan tunanetra mau main Iya. aja gitu kan? Iya. Jadi mama ngerasa ribet nggak sih Eka kemana-mana harus dianterin gitu? Enggak ya? Ya paling nganterinnya dari rumah ke warung nunggu Grab tadinya waktu belum. Kalau karena belum nggak bisa diakses rumah aku, tapi kalau ngakses Grab secara umum atau mungkin bahkan jalan pakai tongkat aja Eka bisa ya mah? Bisa. Naik pesawat dikekang juga nggak? Nggak boleh naik pesawat sendiri gitu? Naik pesawat sendirinya udah biasa, Udah biasa. berapa kali naik pesawat sendiri, naik kereta, travel gitu. Bus kota, Kota. Jadi, semuanya ya? semuanya udah pernah dia lakukan. Nggak pernah Tapi dikekang? alhamdulillah kan selamat sehat. Alhamdulillah selamat, betul. Nah nggak pernah dikekang, tapi itu juga menurut mama karena emang Ekanya udah mandiri, bisa pakai tongkat, terus bisa pakai HP gitu mah ya? Iya ya. Gitu. Iya, nggak dikekang, masalahnya Ekanya udah bisa segalanya lah. Main HP, laptop, segala macam bisa. Jadi kita tinggal nurutin aja apa kemana gitu. Dukung aja gitu.
Nah oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Menurut Mama, punya anak tunanetra itu perlu dimanja nggak sih, Ma? Apa-apa serba Ya kita sebagai orang tua ya ya perlu memanjakan anak, tapi jangan berlebihan. Oke. Gitu. Harus wajar. Harus wajar-wajar aja. Nah, gitu. memanjakan yang pernah Mama lakuin, apakah Mama memandikan Eka gitu? Karena banyak orang yang nggak tahu, dikira Eka dimandiin sama Mama. Gitu nggak, Ma? Nggak pernah sih memandikan. Dia daftar kuliah sendiri, nyari kosan sendiri, nggak Iya. pernah orang tua nimbrung gitu, karena aku tahu si Eka tuh bisa gitu, bisa melakukan itu semua. Paling yang nggak bisa masak ya, Ma? Masak Belum bisa ya? bisa. Jujur aja Saya aku, juga Ma. nggak tega dia masak. Tapi harus lah, iya kan? Karena kan besok jadi istri. Oke. Nah, kata Mama katanya nggak perlu dimanja berlebihan, dimandiin juga nggak. Dandan, Eka didandanin nggak sama Mama? Dandan sendiri, walaupun berjam-jam. Wow, ketahuan. Kalau- Katanya aku kalau dandan berjam-jam guys, ya gimana ya, kan harus perfect tuh gitu kalau ketemu orang. Oke, jadi kata Mama katanya nggak perlu dimanjain. Nah, apakah Eka juga kalau misalkan nyetrika baju itu selalu, ya mungkin kadang-kadang laundry gitu ya, Ma ya. Tapi apakah dari pertama kali jadi tunanetra Eka itu selalu dimanjain Mama? Apa-apa Enggak, dia dibikin nyetrika sendiri. dari nyuci- pertama ya? Nyuci kadang ya orang tua, kadang sendiri gitu. Biasa aja. Biasa jadi aja. Tidak ada perlakuan spesial. Nggak ada. Akunya juga kan sibuk. Sibuk. Jualan mana bisa ngurusin Eka. Kenapa Betul. harus diurusin? Udah Udah gede, gede bisa. kok. Iya guys. Jadi kata Mama kalau punya anak tunanetra nggak perlu. Karena kan tunanetra itu maaf bukan severe disability ya. Maksudnya disabilitas berat kan enggak ya, Mah? Bukan yang berbaring di rumah, kan bisa jalan, bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak perlu dimanjain guys. Menurut Mama berarti nggak sehat ya memanjakan anak tunanetra itu? Ya, Maksudnya itu wajar nggak aja. sehat, maksudnya kayaknya bakalan ada dampak negatif gitu kalau selalu memanjakan anak. Kalau selalu dimanjakan, kapan mandirinya? Kan Betul. kita nggak selalu orang tua ada kan, Iya. siapa tuh Nah itu betul. Terus akan meninggal juga kan orang tua. Masa anaknya nggak bisa ngapa-ngapain? Biarkan aja dia mandiri sendiri, belajar dalam segala hal gitu. iya. Karena Mama sadar besok Mama akan meninggal, gitu. Iyalah sadar. Udah, orang tua maksudnya akan secara ini ya usia ya pasti orang yang lebih tua biasanya meninggal duluan, walaupun nggak selalu. Cuman maksudnya itu secara proses penuaan kan kayak gitu. Jadi Mama sadar kalau Eka terus dimanjain, besok kalau Mama sama Bapak meninggal sama siapa gitu ya? Ya mudah-mudahan dapat jodoh. Tapi kan bukan berarti jodoh Eka itu harus ngurusin Eka, toh Mah? Iya sih. Iya dong, tetap semuanya harus balik lagi ke diri sendirinya. Jadi Mama mempersiapkan Eka biar kedepannya bisa menjalani hidup secara mandiri tanpa lagi-lagi ditemenin orang tua gitu ya. Karena orang tua akan meninggal gitu, Mah? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, jodoh. Mama lebih pilih Eka menikah sama orang awas atau sama orang tunanetra? Masalah perjodohan itu Allah yang akan ngasih lah gitu. Ya, jadi bebas aja. Bebas aja. Bagi saya sebagai orang tuanya, yang awas, yang tunet atau tunanetra, nggak apa-apa silahkan. Kalau memang itu jodoh Eka, yang penting baik orangnya, tanggung jawab, Iya, sayang betul. pada keluarga gitu. Nggak harus awas apa tunanetra, silahkan. Gitu. Silakan. Oke, jadi kalau sekarang ada tunanetra nonton minat sama Eka boleh mah? Boleh kalau memang itu jodohnya mungkin ketemu, Iya, jadi satu gitu. amin. Hai para cowok, yang kata Mama katanya nggak apa-apa. Jadi aku nggak selalu harus sama orang awas atau sama tunanetra. Jadi bebas aja, namanya Bebas jodoh. aja. Gitu. Jadi aku seneng sih punya mama yang ngebebasin mau sama siapa aja, karena beberapa orang tua tunanetra mah ada juga yang pengen anaknya sama orang awas gitu. Ya iya, orang tua pengen sih yang terbaik. yang awas, yang terbaik gitu. Kalau Allah menjodohkan yang tunanetra, ya kita terima aja kalau memang itu baik. Gitu. Memang Tapi menurut Mama sama aja kan bobotnya orang awas sama tunanetra, calon suami Eka gitu loh. Maksudnya bobotnya sama, nggak ada yang lebih rendah kan? ya sama aja. Sama cuman, aja. Ya itulah kelemahannya kan, Kelihatan, iya kelihatan betul. gitu. Dan lucu dong Ma kalau misalkan anaknya Mama kan tunanetra nih, masa Mama memandang tunanetra lain istilahnya, aduh dia nggak mampu gitu. Berarti dengan kata lain merendahkan juga anaknya dong? Iya. Karena anaknya juga tunanetra. Ya makanya benar? itu yang tunanetra silahkan kalau memang jodohnya gitu. Betul.
Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Mama, perlu nggak sih tunanetra ini dibekali dengan banyak keterampilan gitu, kayak misalnya tadi keterampilan komputer, keterampilan kemandirian, atau mungkin masak, atau mungkin handphone, pakai tongkat. Itu sebagai orang tua perlu nggak menurut Mama membekali semua itu? Ya perlulah itu, memang fasilitasnya kan itu tunanetra harus bisa komputer, laptop, tongkat gitu, jalan kaki pakai tongkat gitu kan. Harus tahu itu ya? Harus tahu, harus bisa. Oh gitu. iya betul. Dan ketika Mama nggak mengekang juga, maksudnya mendukung terus kegiatan Eka juga, akhirnya apakah ada dampak positif yang Eka dapatin? Banyak sekali banget. positifnya. Banyak sekali. Apa tuh contohnya? Contohnya, ya Eka bisa jadi YouTuber. bisa YouTuber nan YouTuber, alay. bisa Cabe-cabean. Terus? masuk di dinsos, freelance gitu. Iya, Bisa kuliah ke luar negeri, bisa banyak kegiatan di sini, ngeles anak-anak gitu Iya, kan. iya. Ya itu suatu kebanggaan lah bagi saya sebagai Karena orang tidak tua. pernah mengekang ya Karena kegiatannya tidak mengekang apapun. anak kemanapun, kegiatan apapun, selagi itu masih positif gitu. Iya, dan mungkin buat teman-teman, kadang aku kalau misalkan acara sama dinsos gitu ya, liputan tuh jauh gitu ya mah, keluar kota, atau kadang aku acara ke luar negeri kayak ke Hong Kong gitu, atau dulu aku pernah ke Myanmar, ke Thailand tuh sendiri. Kalau Mama ngekang pasti aku nggak bakalan bisa ya punya kesempatan ngomong di depan banyak orang, jadi pembicara, betul nggak Mah? Iya betul. Dan sekali lagi dibekali dengan banyak keterampilan ya Mah. Kalau Eka nggak bisa pakai komputer, apakah Eka bisa kerja cari uang Mah? Nggak bisa lah. Nggak bisa dong. Itu mendukung gitu. sekali komputer tuh. Jadi orang tua bentuk dukungannya adalah ya menghimbau mungkin anaknya untuk belajar hal-hal tersebut ya Mah. Apapun bidangnya kali ya, nggak harus akademik. Nggak harus akademik, apapun itu. Di bidang Musik, memasak boleh nggak? memasak. Mama kan tetap boga guys, jadi siapa tahu kan dia pengen, barangkali Mama pengen anaknya jadi seorang chef gitu? Enggak ya? Enggak, kayak nggak bakat gitu. Oke, dan Mama ada ini nggak pesan-pesan buat para orang tua yang punya anak tunanetra di rumah sana, mungkin masih galau, aduh harus gimana anak aku, kayaknya seonggok manusia yang tak ada guna, siapa tahu kan Ma gitu. Nah, Mama ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesan untuk para orang tua yang punya anaknya tunanetra ya, kayak saya ini, Ya. jangan terlalu dikekang si anak itu, biarkan mandiri, biarkan dia menentukan sesuatu yang positif. Tolonglah jangan terlalu dikekang. Kalau dikekang tuh banyak negatifnya nantinya. Iya. Biarlah dia Berekspresi. mandiri, bisa berekspresi kegiatan apa selagi positif. Jadi biarkan mandiri anak tuh. Oke, mengekang dengan alasan sayang itu juga namanya tetap mengekang ya Mah Iya. gitu. Kalau sayang Jangan itu ketakutan gitu. Grab ketakutan, takut di jalan ada apa-apa, takut nggak nyampe sampai tujuan. Insya Allah kalau memang positif, insya Allah Ada Allah yang akan melindunginya gitu. betul. Mama aja yang anaknya cantik banget dan seksi ini nggak takut ya Mah? Nggak mengiyakan dong. Oke, ada pesan lagi Mah? Apa buat para orang tua di rumah, nggak boleh manjain mungkin atau apa gitu? Dimanjain sih boleh, tapi jangan terlalu gitu, jangan terlalu, nanti anak juga manja jadi nggak bisa berkreasi. Dan gitu. ingatlah kematian, betul nggak Mah? Nah, Bener nggak? Ingat kematian nggak? ya ingat selalu lah. Iya selalu, namanya orang tua kan gak selamanya nemenin anak. Makanya ingat kematian berarti ingat juga anaknya harus diajarkan untuk mandiri, pelan-pelan. Gak usah dipaksa juga ya, gak usah diomel-omelin tapi pelan-pelan. Oke deh, keren banget guys jawaban mama aku. Kayaknya Q&A-nya segini aja, masih banyak pertanyaan aku yakin, dan kalian pasti kayak nagih gitu ya mama aku suruh ngomong lagi, tapi kayaknya mama aku udah capek, dan lihatlah wajahnya pakai masker, dia tuh malu di depan kamera guys, nggak kayak anaknya yang cabe-cabean ini, tapi mudah-mudahan kalian dapat mengambil hal-hal positif dari sharing pengalamannya mama. Mungkin kapan-kapan bapakku boleh, adekku boleh, mamaku lagi boleh mungkin untuk cerita pengalaman, karena biasanya kalau dengar langsung dari si orang tua mungkin lebih percaya mah. Ya, karena mama kan juga punya anak nih yang tunanetra, tapi baik-baik aja tuh mama aku, happy-happy aja, nggak pernah sedih walaupun aku jomblo gitu ya.
Gitu guys, mudah-mudahan ini videonya bermanfaat. Dan sorry kalau gelap dan kucel, kami baru aja pulang dari luar. Dan please komen kalau misalnya mau nanyain ke mama apa gitu, siapa tahu aku ada Q&A lagi. Oke, please datang juga ke warteg mama kalau kalian tinggal di Bangka Belitung. Oke, thank you so much for watching my video and see you later alligator. Bye. Mama. Gitu.